acara LinkedIn Live bersama Gaji Gesa. Perkenalkan, nama saya Afini. Malam ini saya bertindak sebagai host dan tentunya kita akan membahas isu-isu mengenai dunia kerja yang juga dipimpin sama pembicara kita kali ini. Nah, kalau misalnya rekan-rekan cukup familiar, dunia kerja akhir-akhir ini sedang bergejolak nih. Jadi banyak kebijakan-kebijakan baru, kemudian juga hal-hal yang cukup berubah dengan cepat nih, yang nanti teman-teman HR juga pastinya harus menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Nah, hal-hal yang bergejolak lainnya adalah seperti misalnya keputusan Presiden Jokowi untuk menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 untuk menggantikan UU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, Perpu Cipta Kerja ini hadir mengatur berbagai permasalahan nih atau isu spesifik ya untuk para pekerja. Pertama mengenai pelaksanaan pekerjaan, upah minimum, PHK, serta juga uang pesangon. Nah, kalau dibandingin sama UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kira-kira apa aja ya perubahan aturan yang harus dipahami perusahaan dan pegiat HR dari Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 ini? Nah, kali ini akan kita bahas kupas tuntas di LinkedIn Live kali ini. Tentunya saya nggak sendirian karena saya bukan HR pastinya. Jadi akan mengundang para ekspertis atau orang-orang yang juga aktif di dunia HR, yaitu ada, kita perkenalan dulu di sini mengundang Bapak Roh Budianto selaku Direktur of HR and Corporate Affairs. Selamat malam Pak. Serta ada rekan aku juga nih dengan Mbak Aprila Mentari Putri yang merupakan Performance and Culture Lead Karsam Indonesia untuk bergabung dalam LinkedIn Live malam kali ini. Halo semuanya, selamat malam Pak Roh dan Mbak Aprila. Sehat ya? Halo, Halo, malam. malam Mbak Afi, malam Pak Ro, salam kenal, pertama kali ketemu nih ya Pak ya. Salam kenal. Mbak Tari ya panggilannya ya, Mbak Iya, Tari. Tari. Lancar ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke, nah terima kasih nih sekali lagi atas kehadiran Bapak Roh juga Mbak Mentari ya dalam acara kali ini. Sebelumnya aku mau info sedikit buat teman-teman HR. Jadi selain acara LinkedIn Live malam ini, Gaji Gesa juga mengadakan event online terbaru bernama Obrolan HR yang akan berlangsung pada hari Jumat 17 Februari mendatang, di mana nanti event Obrolan HR ini akan menjadi lanjutan dari LinkedIn Live malam ini. Nah, buat teman-teman HR bisa langsung klik di kolom komentar untuk mendaftarkan diri pada acara 17 Februari mendatang. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ya acaranya ya. Kita selain sesi perkenalan mungkin bisa berbagi cerita sedikit ya. Mungkin kalau kita sebut sebagai summary gitu ya, ringkasan yang mungkin bisa dibagi sama Pak Roh dan Mbak Aprila gitu ya, mengenai pengalaman dan latar belakang Pak Roh dan Mbak Tari ini dalam dunia HR. Teman-teman HR juga bisa kenalan lebih dalam sebelum kita mengobrol lebih lanjut tentang Perpu ini. Nah, mungkin dari Pak Roh dulu boleh kenalan Pak Roh tentang kesibukannya apa, terus menggeluti dunia apa nih Pak Roh? Siapa tahu lagi aktif main golf gitu ya, main tenis di luar kesibukannya jadi expertise gitu ya Pak ya. Monggo Baik. Pak, silakan. Oke, terima kasih perkenalannya. Nama saya Roh Budianto. Usia saya sekarang 41 tahun. Saya bergelut di HR itu sudah 10-11 tahun ya di HR. Tapi kerja banyak, tapi di HR juga segitu. Mostly di hotel. Lalu sekarang baru pindah nih, baru bulan ketiga. Saya sekarang jadi Director HR atau Corporate Affairs di satu holding company oil and gas. Karena banyak perusahaannya, jadi saya nggak pakai nama PT, tapi di holding beberapa perusahaan, bahkan yang tidak ada hubungannya sama background sama pekerjaan saya yang sebelum-sebelumnya. Mostly ya yang ngurusin macam-macam, artinya sudah pegang semuanya lah gitu. Dari nggak cuman rekrutmen, tapi hampir semua skupnya sudah dikerjakan semuanya gitu. Mungkin itu Wah, aja kali kita sekarang. oke.
Terima kasih ya Pak Ro. Nih Pak Ro sudah menjelas bahwa mengerjakan semuanya gitu ya. Jadi udah pasti expert banget ya Pak Ro ya. Dengan pengalaman yang udah mateng nih. Nah kita sekarang bisa balik ke Mbak Tari. Boleh bercerita sedikit Mbak Tari background-nya, terus kesibukannya juga sekarang lagi ngerjain apa mungkin. Hobi juga boleh nih. Asal jangan nomor telepon ya. Boleh setelah Silakan Mbak Tari. selesai kali ya, Iya. dilingin ya. Halo, kenalin, nama aku Tari. Jadi saat ini tuh aku bekerja di Karsam. Posisinya adalah performance and culture engagement. Jadi aku megang performance dan culture engagement juga gitu. Kurang lebih dari perma karir aku sampai sekarang tuh di HR terus, cuma pindah-pindah posisi, pernah ngerasain jadi OD, pernah ngerasain jadi learning juga, cuma memang dari awal ternyata nyangkutnya di culture and engagement. Nah kalau sekarang ngomongin hobi nih, mungkin ada yang sama nih kayaknya hobinya ya mendadak tenis ya. Jadi sekarang tuh aku lagi sering banget main tenis. Pasti teman-teman banyak yang tiba-tiba lagi mendadak tenis banget. Seru sih, lumayan mengisi aktivitas setelah pulang kerja, jadi nggak kerja terus sih dan olahraganya. Iya, benar. Makasih banget ya Mbak Tari atas perkenalan. Mungkin tadi kita bisa highlight hobi tenis. Mendadak tenis ini mungkin kita bisa kumpul ya sama HR untuk bermain tenis mungkin ya Pak Ro ya. Siapa tahu ini jadi salah satu refreshing juga ya untuk para pegiat HR. Oke, terima kasih banyak buat Pak Ro dan Mbak Tari yang sudah memperkenalkan diri, cerita tentang apa yang sedang dikerjakan di tempat bekerjanya saat ini. Kemudian juga tadi tipis-tipis soal hobi ya. Nah, buat teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan spesifik nih dari Pak Roh mengenai perubahan kebijakan Perpu Cipta Kerja yang perlu dipahami oleh perusahaan. Nah, buat teman-teman semua yang mau bertanya soal sesi ini bisa langsung tuliskan komentarnya di kolom komentar. Nanti kita akan membacakan sesi tanya jawabnya setelah Pak Roh memaparkan materinya. Nah, kepada Pak Roh kita persilakan ya untuk memaparkan materinya. Halo semuanya, selamat malam. Selamat apa nih? Ini tanggal 14 Februari loh. Ini yang hadir di sini mudah-mudahan tetap dipenuhi dengan cintanya masing-masing. Oke, oke. Jarang banget nih live jam segini. Terima kasih buat Gaji Gesa udah ngundang saya untuk mungkin sharing-sharing aja untuk tentang kebijakan Perpu Cipta Kerja yang baru banget kemarin di akhir tahun. Tiba-tiba, wah, di akhir penghujung, di tanggal-tanggal terakhir keluar nih Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja yang baru ini. Oke, next. Kenalan dulu, ini foto saya masih kurus 2 tahun lalu. Oke, nama saya Roh Budianto. Tadi sedikit sudah kasih tahu kalau hobi saya mostly banyakkan baca, banyakkan nonton, banyakkan ngeliat-ngeliat sesuatu. Saya bukan gamers ya, jarang cowok yang gamer, yang bukan gamer sebetulnya. Karena paling banyak saya untuk mengamati aja, lebih banyak itu. Sisanya kerja sama dari director HR di corporate affair di holding company sekarang. Hobinya itu bapak, suami, dan 3 orang anak, gitu-gitu aja kerjanya. Paling sering-sering di LinkedIn atau nulis atau nggak berhubungan sama HR sih mostly. Itu saja peran dari saya. Salam kenal untuk semuanya yang hadir hari ini. Oke, kita bicara soal Perpu nomor 2 tahun 2022 yang hadir di tanggal terakhir tahun 2022. Latar belakang kenapa Perpu ini hadir adalah yang pertama adalah dalam rangka jadi gini loh. Undang-undang Cipta Kerja kemarin kan dari undang-undangnya orang kita sebut mau bilang Omnibus Law secara keseluruhan, tapi di ranahnya chapter tenaga kerjaan itu banyak yang di apa ya, digugat lah ibaratnya. Lalu keputusan MK kemarin menyatakan bahwasanya harus ada putusan, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian undang-undang. Atau ada kata perbaikan dan penggantian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 kemarin tentang Cipta Kerja.
Dan Perpu ini hadir adalah sebagai respon untuk mengantisipasi dan dampak global melalui standar kebijakan. Jadi gini, karena itu digugat, lalu harus mengeluarkan perbaikan dan pengganti dari undang-undang tersebut. Makanya keluarlah Perpu ini. Sebelumnya yang diharapkan adalah undang-undang juga, tapi nggak tahu kenapa yang hadir adalah Perpu. So ya kita sebagai masyarakat ya tinggal jalanin aja, karena ini sifatnya, kalau preferensi pemerintah adalah ini hal yang mendesak ya, kebijakan yang dalam waktu mendesak, karena keputusan MK tersebut berlaku 2 tahun dari 2020, so di akhir 2022 itu harus sudah keluar kebijakan apa yang diambil mengantisipasi daripada gugatan tersebut. Jadi latar belakangnya ya lebih ke sini sebetulnya. Nextnya, oke, tujuan Perpu itu apa sih? Sebetulnya Perpu tujuannya sama saja dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Ini kan undang-undang yang dibuat untuk tujuannya investasi dan percepatan tadi menyerap tenaga kerja dan sorry. Kalau ada investasi otomatis ya akan ada pertumbuhan ekonomi di sana, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itu adalah harapannya. Kedua adalah menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil layak dalam hubungan kerja. That's why dari Perpu ini juga menyoroti soal itu. Selain dari Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada peraturan pemerintah ya nomor 35 sama nomor 36, ya ditambah lagi dengan Perpu ini ya tujuannya masih sama saja dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu yang ketiga adalah melakukan penyesuaian berbagai macam aspek pengaturan yang berkaitan dengan koperasi, UMKM serta industri yang secara luas. Jadi Perpu ini tidak hanya menyoroti soal yang besar-besar aja, tapi semuanya. Jadi aspeknya semuanya itu tadi investasi, ada proyek-proyek strategis juga yang sudah direncanakan, tinggal berjalan. Kita nggak mau politik, tapi contoh misalnya kayak ibu kota baru itu kan mau dibikin kan, artinya perlu juga landasan hukumnya seperti apa. Ini bagian dari investasi, bagian dari pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dan lain-lain. That's why Perpu ini dibuat untuk apa? Supaya tidak terjadi ada keputusan lah untuk dijadi landasan nanti ke depannya. Itu. Next. Urgensinya. Ini bicara statistik sekarang nih. Jumlah angkatan kerja per bulan Februari adalah sebanyak 144,01 juta. Naik 4,2 juta dibandingkan Februari 2021. Angkatan kerjanya aja naik loh, 4 juta loh. Makanya perlu ada sesuatu yang mendasari kita semua menjadi acuan untuk bisa berjalan di negara kita ini. Lalu nextnya, penduduk bekerja sebanyak 135 juta orang, di mana 81,33 juta, artinya 59% bekerja pada kegiatan informal. Ya, jadi tadi bicara lingkupnya tadi yang nggak cuma sektor strategis aja, nggak cuma industri yang besar saja, sampai UMKM pun juga dicakup dalam Perpu ini. That's why ini perlu hadir karena ini bicara soal hajat hidup orang banyak, aturan yang mengatur hajat hidup orang banyak. Nextnya, pandemi COVID memberikan dampak 11,53 juta orang berdampak, jadi sekitar 5,53% penduduk usia kerja, yaitu pengangguran 0,96 juta orang. Pandemi kemarin kita baru kelar ya, karena saya mungkin sedikit aspek, saya dari hotel. Hotel adalah industri pariwisata adalah industri yang paling terdampak sekali atas COVID yang kemarin. Hampir 1 juta orang, mungkin 80%-nya orang-orang dari pariwisata yang paling terkena dampaknya. Karena memang di saat kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa saling berkumpul, bertemu secara langsung, otomatis ya industri untuk urusan kayak gathering, terus kayak menginap, ketemu, meeting itu akan hilang, dan itu lumayan sekali dampaknya itu luar biasa kemarin gitu. Dan sekarang kita baru pasca pandemi menjadi endemi, otomatis
perlu aturan main untuk kita semua. Makanya Perpu ini juga dihadirkan di saat yang sudah mendesak sekali. Kita mau naikin semuanya nih nanti di tahun ini. Nextnya, ada dibutuhkan kenaikan upah yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Ini juga kan perlu aturan yang jelas, perlu beberapa penyesuaian. Nanti di depan setelah ini ada kenapa perubahannya di sebelah mana sih? Kenapa ini jadi bagian dari kenaikan upah itu seperti apa? Nanti kita bahas berikutnya. Oke, lalu adalah tingkat ketidakpastian. Kalau ketidakpastian, mungkin Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini tingkat kekebalannya terhadap resesi, hal-hal seperti penurunan ekonomi adalah yang paling baik ya terutama di Asia dibandingkan negara-negara lain. Karena terbukti kita masih so far malah masih tumbuh positif terus, bahkan nggak ada negatifnya, bahkan lebih tahun kemarin closing dengan 5,sekian%, artinya tertinggi dalam pemerintahan yang sekarang pertumbuhan ekonominya. Well, itu salah satu signal yang baik buat kita, tapi karena kita bagian dari dunia, otomatis apapun yang terjadi di belahan dunia manapun kita akan berimpact. Jadi ketidakpastian itulah yang perlu diantisipasi. That's why Perpu ini hadir untuk memperkuat, melengkapi celah-celah yang dari Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin itu mungkin belum ada, disempurnakan di sini. Tujuannya apa ya? Supaya semuanya menjadi punya alasan jelas, bisnis punya alasan jelas, dan bicara tenaga kerjaan juga punya suatu yang bisa dibilang menjadi acuan, jadi nggak simpang siur. Itulah urgensi kenapa Perpu ini dibuat. Next. Lalu, tadi ini memahami Perpu nomor 2 tahun 2022 secara utuh. Perpu Cipta Kerja mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam 4 undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Apa saja? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini undang-undang paling populer yang paling lama kita gunakan, bahkan baru keluar lagi ya Undang-Undang Cipta Kerja 2020 ya. Ini lama sekali nih baru ada update lagi. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini terkait BPJS seperti itu. Lalu nomor 3 adalah nomor 24 sama tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan nomor 4 adalah tentang perlindungan pekerja migran. Nextnya. Nah, tadi ada agak sedikit yang mungkin banyak beberapa dari kita mungkin salah paham juga. Jadi Perpu ini sifatnya tidak mengganti dari 4 undang-undang ini yang ada, juga ini tidak mengganti sifatnya ya. Jadi balik lagi, Cipta Kerja ini adalah mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru. Jadi dari Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang 40, Undang-Undang 24, sama Undang-Undang Nomor 18, ini semuanya masih berlaku selama tidak diubah, tidak dihapus, dan tidak diganti. Jadi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang existing 1, 2, 3, 4 itu sepanjang tidak diubah dan dihapus oleh Perpu Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Itu. Jadi bukan berarti kita nggak baca lagi nih Undang Nomor 13 2003, karena tidak semua yang sekarang di Perpu ini ada. Tidak semuanya mengganti mutlak atau mengganti total. Hanya saja balik lagi ini hanya sifatnya mengubah, menghapus, dan membuat pengaturan baru, tapi tidak mengganti secara keseluruhan. Jadi kalau yang di Perpu ini nggak ada, di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada, itu bisa balik lagi ke pengaturan yang lama. Tapi kalau yang salah sudah diatur, ya otomatis itu sudah sifatnya ada aturan baru. Itu. Next. Nah, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Perpu nomor 2 tahun 2022 adalah di pasal 64 ini tentang ketentuan alih daya atau kita bisa biasa nyebutnya outsourcing. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan
Hal ini dimaknai bahwa pelaksanaan alih-daya dapat dilakukan atau terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam semua proses produksi. Nah, ini kan yang paling krusial adalah soal alih-daya. Makanya digugat dan akhirnya MK memutuskan untuk perubahan. Dan di yang sekarang next. Nah, pada Perpu yang sekarang terbit ini mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Artinya Perpu ini adalah sebagai jawaban dari yang di Undang Cipta Kerja itu kan nggak dibatasin. Nah, sekarang dikasih tahu Perpu Cipta Kerja mengatur alih-daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan. Jadi di Perpu ini balik lagi. Jadi tidak semua pekerjaan itu bisa di-outsourcing-kan, dialih-dayakan, tapi hanya sebagian. Cuman balik lagi kita harus tunggu, lagi-lagi kita harus tunggu. Kenapa? Karena hal ini akan ditetapkan kembali dalam bentuk PP. Kemarin sudah ada PP nomor 35 soal alih daya, cuman nanti akan ada PP lanjutan yang dimana mengubah lagi PP yang sebelumnya sama menjelaskan lebih detail, lebih rinci tentang sebagai pelaksana pekerjaan itu seperti apa. Nah, kita tunggu saja nanti detailnya akan seperti apa. Next. Nah, yang kedua adalah perubahan substansi kedua adalah tentang ketentuan upah minimum di pasal 88C, pasal 88D, dan pasal penegasan mengenai syarat penetapan upah minimum kabupaten kota. Ini ada gini nih. Kalau sebelumnya itu kan cuma dibahas soal pertumbuhan ekonomi sama inflasi. Nah, sekarang di Perpu ini bahas juga soal ada 3 nih variabelnya. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, sama indeks tertentu. Dan tapi balik lagi, indeks tertentu juga belum dijelaskan. Akan diatur dalam peraturan pemerintah. Ini satu ya, jadi di Perpu ini bicara soal ada indeks tertentu. Kalau sebelumnya kan sudah jelas tuh, dapat oleh gubernur, lalu variabel cuma 2, pertumbuhan ekonomi berapa, tingkat inflasi berapa, itulah digabungkan itu jadi kenaikan minimum kenaikan dari UMK tersebut. Next. Nah, di Perpu ini juga bilang soal kewenangan pemerintah menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda. Dalam hal ini tentukan dalam kadar tertentu. Jadi gini, kemarin sempat polemik dianggap bahwasanya kok pemerintah kan udah dikasih ke gubernur ya, masing-masing wilayah provinsi itu menetapkan berapa kenaikannya. Tapi sekarang kok di Perpu ini ada bahasan pemerintah menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda gitu. Jadi untuk di Perpu ini nantinya adalah gini loh, tidak semuanya pemerintah ikut campur. Tadi ini hanya untuk kejadian yang sifatnya force major, suatu yang luar biasa seperti bisa terjadi bencana nasional, baru pemerintah akan ikut campur dalam hal penetapan upah di wilayah tersebut. Tapi itu kalau saja buat jaga-jaga saja gitu. Dan di PP nomor 36 kemungkinan juga akan berubah soal kewenangannya, karena di PP nomor 36 ini nggak ada nih soal bicara soal kewenangan pemerintah. Ini ada hal baru karena kewenangan pemerintah sama variabel ketiga tentang indeks tertentu. Nah, ini masih belum jelas, mungkin akan ada perubahan lagi tentang peraturan pemerintah soal penjelasannya untuk bagian dari penetapan upah minimum nantinya. Next. Nah, perubahan lainnya, penggunaan lalu nah ini ada perubahan soal terminologi ya, pengertian soal disabilitas itu ada di pasal 67 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi, coba lihat di pasal 67. Lalu kedua adalah penegasan mengenai kewajiban penggunaan struktur skala upah untuk penetapan upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Jadi gini, sebelumnya sudah ada belum? Sudah ada, tapi ini lebih jelas lagi aja gitu loh, soal kewajiban sama tiap perusahaan harus punya struktur skala upah. Kalau kita bicara UMP, kita bicara UMK untuk provinsi, UMK untuk lebih tinggi daripada provinsi di tiap-tiap kota, itu kan mengatur untuk tenaga kerja yang di bawah setahun.
Tapi demi rasa keadilan, demi rasa rasa kepuasan dari para pekerja, pemerintah mewajibkan untuk membuat struktur skala upah. Jadi struktur skala upah itu nanti akan ada masa kerja yang mana diatur di situ untuk masa kerja lebih lama, ada struktur skala upah yang berbeda dengan yang masa kerja baru. Gampangnya adalah gini, kalau orang di bawah setahun kerja itu yang tentukan adalah UMP minimal, dia tidak di atas dari upah minimum provinsi atau upah minimum kota UMK, diaturnya di situ. Tapi kalau yang udah lebih dari setahun, otomatis ada strata, ada pembeda. Itu dia kenapa setiap perusahaan wajib membuat struktur skala upah bagi perusahaannya masing-masing untuk menjaga dan melindungi tadi yang saya awal di awal. Tapi sih ada buat semua upah. Nah ini pasal 92. Ini soal skala upah, soal standar yang wajib dibuat dan tidak cuman sekarang kan gini, sekarang aturan yang baru kan itu wajib diperlihatkan di saat kepada pemeriksa dari Dinas Tenaga Kerja. Nantinya itu coba nggak cuma sekedar dibuat, tapi benar-benar harus dilaksanakan, benar-benar harus disosialisasikan kepada semua pekerja. Tujuannya untuk bisa melindungi untuk pekerja yang lebih dari setahun atau mungkin lebih lama lagi. Untuk ada seluruh skala yang bisa ditetapkan dan berlaku untuk keadilan untuk semuanya. Lalu berikutnya adalah perbaikan rujukan ayat dalam pasal 84 terkait penggunaan hak waktu istirahat. Tadi sudah dibahas juga tuh. Kalau 6 hari kerja, 1 hari libur, sebetulnya sama. Kalau nanti di Perpu itu nggak ada, balik lagi ke pasal Undang-Undang 13 kan ada tuh di situ lebih jelas. Atau di waktu kerja juga ada di PP nomor 35 kan ada di situ. Balik lagi, mundur lagi. Kalau yang sudah nggak diatur bisa mundur ke belakang. Jadi nggak harus hari kerja dan jam kerja itu dirubah sesuai dengan Perpu. Enggak, itu kan ada kata minimal gitu. Terus pasal 46 terkait manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini juga JKP kan kemarin belum jelas tuh detailnya seperti apa. Di Perpu ini juga dibahas lebih jelas lagi soal jaminan kehilangan pekerjaan. Gitu. Lalu ketentuan lainnya dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait substansi pekerjaan. Selain dengan pasal-pasal yang dirubah, Perpu Cipta Kerja juga memuat substansi ketenagakerjaan antara lain diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, dulu mundur dikit-dikit deh. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebetulnya yang paling mencolok itu dari semua perubahan-perubahan yang lain sih nggak terlalu apa namanya nggak terlalu banyak ya perubahan-perubahannya, tapi lebih kepada pemutusan hubungan kerja sama pesangon nih. Jadi itu banyak banget aturannya dan saya nggak akan bahas satu-satu karena apa? Itu menjadi tergantung sebab terjadinya PHK. Kalau zaman dulu kan tuh nggak banyak tuh aturannya. Dia di PHK, dia mengundurkan diri, cuman itu aja gitu loh. Nggak banyak pilihannya. Sekarang kalau perusahaan bangkrut aja bangkrut kenapa nih? Gitu. Karena merger hitungannya beda. Bangkrut karena diakuisisi dia hitungannya berbeda. Perusahaannya itu pilot hitungannya berbeda. Jadi tergantung sebab-sebab PHK itu kenapa itu mempengaruhi dari hitungan dari pesangonnya juga gitu. Itu bagian minusnya mungkin yang banyak yang terjadi di undang-undang ini adalah itu gitu. Satu hal lagi adalah soal kompensasi ya di untuk PKWT yang sekarang itu ada, dulu itu tidak ada. Itu saja sih so far yang mau kita teaser di bikin live kita hari ini. Demikian, terima kasih. Ada tanya jawab, ayo kita ngobrol-ngobrol lah di sini. Oke. Dan ini ya Pak ya, terima kasih banyak Pak Roh atas presentasinya ya. Tadi ada poin-poin terkait
apa aja yang berubah gitu ya Pak ya. Terus selalu dibandingkan juga sama peraturan sebelumnya, undang-undang sebelumnya seperti apa ya. Mungkin kita jadi bisa lebih aware gitu terhadap perubahan tersebut. Nah sebenarnya nih Pak, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan ya dari teman-teman sekalian, jangan lupa yang mau nanya bisa langsung ketik pertanyaan di kolom komentar. Aku pingin tanya sedikit nih Pak, untuk para pegiat HR nih. Nanti mungkin Mbak Tari juga bisa menambahkan dari perspektif Mbak Tari gitu ya. Sebenarnya dalam perubahan ini apa sih yang harus dipersiapkan sama HR Pak pertama kali tahapannya? Sama hal dengan kebijakan kan sebenarnya perubahan itu nggak bisa langsung terjadi secara cepat dan instan gitu ya. Itu juga berlaku dengan perusahaan yang menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada gitu. Nah, itu sebenarnya tahap pertama banget Pak, hal dasar yang perlu kita lakukan gitu ya sebagai pegiat HR untuk memahami kebijakan ini tuh seperti apa sih? Apakah emang pertama harus baca dulu apa namanya perpunya gitu ya secara panjang kali lebar gitu, atau ada hal-hal yang sederhana yang bisa kita mulai dulu nih Pak untuk bisa sebagai HR di satu perusahaan gitu melihat adanya perubahan hari ini gitu. Oke, saya jawab duluan ya. Kalau saya doang yang suruh jawab. Oke, jadi gini, sebetulnya jadi praktisi itu yang paling penting itu adalah eh, kita kita harus harus tahu apa namanya, harus banyak baca, banyak banyak nanya-nanya, lalu berpikir positif aja bahwasanya bahwasanya yang ini kan di luar di luar kekuasaan kita ya, undang-undang ini kita semua di luar kekuasaan kita, di luar mandat kita nih, kita hanya hanya undang-undang itu sifatnya mengikat dan memaksa. Mengikat dan memaksa ya kita harus bisa adapt aja dengan hal yang baru, dan adaptasi itu juga tidak sekonyong-konyong langsung terapin sekarang kan gitu. Buktinya apa? Setiap kali contoh misalnya undang-undang Cipta Kerja keluar 2020 di bulan November. Lalu PP-nya itu baru keluar tahun 2021, itu belum bulan Februari. Jadi tetap kosong tuh November, Desember, Januari, Februari. Tiga bulan ini kata kosong. Ini perubahan PKWT aturannya gimana ya? Costing aturannya gimana ya? Upah aturannya gimana? Itu 4 bulan kemudian baru baru keluar detailnya seperti apa. Dan sekarang keluar lagi perpu baru nih. Balik lagi sama juga di seperti yang sebelum-sebelumnya, undang-undangnya tidak sekarang keluar langsung sekarang berlaku. Enggak, karena ada tahapan, ada waktu untuk itu disempurnakan dengan dalam bentuk aturan yang lebih konkret lagi. Tadi Mas saya bilang tunggu aja nanti ada aturan baru yang keluar. Sekarang so far kalau masih belum keluar ya masih pakai peraturan pemerintah yang lama atau pakai undang-undang yang lama. Jadi bisa, yang paling penting adalah mau mau sering baca, sering sharing, sama mau adapt aja sama yang lama seperti apa, nanti yang baru seperti apa. Kalau kita nggak baca yang lama, kita nggak paham yang lama, ada hal yang baru kita nggak ngerti juga. Orang dari apa, kalau bicara aturan kan sekian panjang ya. Saya yakin nih pakar hukum sekalipun juga ngelihat segitu banyak, ya Allah banyak banget itu halamannya. Jangankan untuk memahami, mulai bacanya aja download, ya Allah banyak banget ya. Ya, itu yang berubah apa aja sih, banyak kan gitu kan. Mesti orang kan nggak baca tapi lebih nanya aja yang berubah, oh A B C D F G, oh ya udah, oh, ya. Itu doang yang dia hafal kayak gitu. Dan lagi nanti balik lagi adalah kita kita berkaca nih ke diri kita sendiri, case-case yang terjadi di perusahaan kita masing-masing kan berbeda. Ada misalnya perusahaan yang kebijakannya kawan tetap semua gitu, otomatis kayak kayak masalah kompensasi, masalah itu kan nggak ngaruh tuh gitu. Atau juga perusahaan yang kerjanya office hour semua selama lamanya gitu, yang nggak ngaruh juga, nggak ada perubahan di situ gitu. Ada jam kerja, hari kerja sama-sama, cuti kerja masih sama, semua masih sama, nggak banyak perubahan lagi. Artinya kita harus tahu aturan regulasi yang kita gunakan saat ini, industri kita seperti apa, sama ini aturan baru ini, apa namanya, aturan baru ini seperti apa. Nanti case by case kita akan belajar tuh. Jadi kita akan paham dari pengalaman, kita akan paham dari masalah yang kita hadapi. Itu sih Ya, mulainya. berarti emang pertama yang harus dilakukan para HR ini adalah update terus ya Pak ya sama perubahan Ya, ada, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya
juga untuk bisa jadi insight-insight tertentu ya dari beberapa case-case yang mungkin dialami masing-masing perusahaan. Ya. Nanti setiap ada update mungkin bisa di-compiling, di-compare lagi gitu ya, mana yang Ya. sesuai dan elemen apa yang masih dibutuhkan atau mungkin kurang relevan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari salah satu penonton kita namanya Avan Raditya Marsanto. Hai Pak, saya ingin bertanya kalau JKP hanya untuk yang di PHK ya Pak? JKP tidak berlaku untuk karyawan yang resign kah? Ya, JKP hanya berlaku untuk karyawan yang di PHK. Jadi karyawan resign lalu habis kontrak itu tidak berlaku ya. Gitu. Jadi hanya yang kena PHK saja dari perusahaan dia bisa ikut program JKP. Itu saja. Oke. Lalu mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari sisi Mbak Tari nih terkait perubahan ini, gimana sih tanggapannya terkait hal ini? Kemudian mungkin udah dapat informasi kah terkait update ini atau mungkin bisa share juga nih, mungkin terlibat dalam satu komunitas HR yang juga ngobrolin soal ini. Mengingat kayaknya peraturan ini cukup kontroversial ya Pak di kalangan karyawan terutama gitu ya untuk menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja. Ditambah lagi sekarang kita setelah pandemi juga lagi marak nih yang namanya layoff di mana-mana gitu ya Pak. Jadi kayaknya poin ini juga jadi acuan untuk para karyawan nih. Nah, kalau dari Mbak Tari sendiri gimana nih perspektifnya terkait perubahan ini dan penyesuaiannya sejauh ini seperti apa atau dapat informasinya update nih dari mana gitu? Oke. Mungkin kalau dari aku rata-rata HR tuh ketika ada perubahan apa tuh biasanya langsung pertama kali muncul tuh di komunitas gitu. Wah, ini ada perubahan baru nih, sambil kita discuss juga sebenarnya sejauh apa sih perubahannya gitu. Nah, kalau misalkan dari company aku sendiri tuh biasanya kita bahas, habis itu kita exercise sih. Karena kan belum tahu juga nih nanti ke depannya akan kayak gimana. Tapi biasanya adalah kita exercise dulu sambil juga melihat kira-kira perubahannya tuh akan sesignifikan apa sih gitu. Jadi next kalau misalkan nanti ada lagi perubahan-perubahan yang udah dipakemkan, kita tuh udah nggak kaget lagi, biasanya gitu sih. Karena kalau misalkan ketika kita baca terus udah pusing duluan, yang ada kan kita juga belum tahu nanti kedepannya akan kayak gimana. Jadi kita sebisa mungkin kita mengikuti dulu sambil kita lihat sebenarnya mana sih yang bisa kita terapkan di company kita, mana yang enggak. Jadi kalau misalkan kayak jam kerja atau apa, apalagi dengan industri aku yang nggak mungkin berubah jam kerja ya, karena kan 6+1 gitu, itu kan nggak mungkin berubah tuh. Jadi kayak hal-hal yang mungkin tidak akan berubah, ya udah kita atur seperti yang sudah ada aja, gitu. Oke, berarti balik lagi soal tadi ya mengcompiling informasi tadi ya terkait perubahan tersebut. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Roh terkait selamat malam Pak Roh, mau tanya jika kita di PHK yang dihitung pembayaran pesangon kita itu dari gaji pokoknya saja atau take home pay atau termasuk tunjangan yang selama ini kita terima dari perusahaan. Oke. Ini asik banget pertanyaannya. Jadi gaji itu adalah gaji ada macam-macam jenis gaji. Ada gaji pokok, ada gaji take home pay, ada gaji pekerjaan. Jadi gampangnya adalah gini. Yang dihitung itu adalah gaji dan tunjangan tetap. Dan tunjangan tetap itu apa aja sih? Tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang dibarengin sama gaji. Jadi kalau tunjangan yang berdasarkan kehadiran, berdasarkan prestasi, itu bukan tunjangan tetap. Lalu ada lagi peraturan menteri tahun berapa saya agak lupa, itu yang menyatakan bahwasanya kayak uang makan sama transport itu bukan tunjangan tetap. Kecuali dia diberikan bareng gaji, itu jadi tunjangan tetap. Tapi kalau dia dihitungnya ada berdasarkan kehadiran, itu bukan tunjangan tetap. Jadi kebanyakan perusahaan yang digunakan adalah gaji pokok dan tunjangan selain uang makan dan uang transport. Biasanya segitu. Oke, seperti itu ya, Tri Noviansyah. Mungkin ada tanggapan juga nih dari Alvan Raditya. Kemarin sempat ada demo buruh tentang BPJS. Apakah ada perubahan signifikan atau hanya salah paham? Mungkin ini pertanyaan yang berbeda lagi ya dari yang pertama tadi. Pak Roh. Oke. Apakah ada yang signifikan? Nggak ada sih. BPJS masih dengan aturan yang sama, regulasi yang sama. Hanya JKP aja yang saat ini yang paling baru itu aja. Yang lainnya
tidak ada yang signifikan, tidak ada yang berubah juga gitu. Dan sebetulnya JKP ini hal yang bagus juga. Karena apa? Karena dari setiap program BPJS itu kan ada bentuk iuran ya. Kayak kematian tuh ada iuran. Jaminan yang karyawan dapat itu kan jaminan hari tua, JHT, sama jaminan pensiun yang mana yang dapat dipotong gajinya ya. Tapi selain itu juga ada jaminan lain yang karyawan nggak dipotong gaji. Tapi perusahaan bayar. Kayak jaminan kecelakaan kerja itu perusahaan bayar, tapi karyawan nggak dipotong gaji untuk iurannya. Lalu jaminan kematian, kematian dan kecelakaan kerja itu dua jaminan yang perusahaan bayar, tapi karyawan nggak dipotong gaji. Lalu sekarang ada JKP dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini juga karyawan tidak dipotong gajinya, tidak diurannya, dan perusahaan pun juga nggak bayar. Ini murni dari pemerintah, mungkin subsidi ya dari dua jaminan tadi yang sifatnya insurance, kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Tapi tidak ada iuran baru, tidak ada iuran tambahan atau apa. Dan sebetulnya ini bisa saya bilang satu hal yang positif sih buat karyawan, karena kalau dia di PHK dia dapat bentuknya jaminan dari BPJS Tenagakerjaan. Di situ bisa buat belajar juga, mirip-mirip kayak kemarin tuh pas dapat bisa buat apa namanya, pakai sekolah online kayak gitu-gitu nantinya, sama buat ada bentuk uang juga di sana gitu. Jadi sebenarnya buat polemik sih itu, salah paham mungkin ya. Oke, makasih banyak Pak Roh terkait jawabannya. Mungkin ini kita mau nanya juga terkait tadi kan elemen, mungkin ini sambil nunggu pertanyaan yang lain, ada elemen-elemen terkait UU Cipta Kerja yang tadi Pak Roh juga udah sampaikan terkait penentuan UMK tadi ya Pak ya. Ya. Itu kan ada elemen yang berubah di mana ada penentuan indeks lainnya gitu yang ditentukan pemerintah. Nah, sambil menunggu poin si indeks lainnya ini yang kata Pak Roh tadi masih menunggu gitu ya. Itu sebenarnya penentuannya berarti dari pemerintah pusat ya Pak, si indeks lainnya ini. Apakah di Ya, kabupaten kota gitu? indeksnya itu nantinya akan ada peraturan pemerintah yang baru ya. Artinya sebenarnya ada PP 35 sama. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan dua peraturan pemerintah, PP 35 sama PP 36 soal hubungan kerja sama soal pengupahan, dua PP tadi kan. Di Perpu ini juga nantinya akan ada tambahan atau pembaharuan PP, saya belum tahu juga jenisnya apa, tapi mirip-mirip seperti itu. Kenapa? Karena ini ada hal yang kontradiktif lagi, hal yang berbeda lagi yang ditampilkan di Perpu ini berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja, juga berbeda dengan PP yang 35 sama 36. Artinya nanti akan ada lagi tuh. Kemarin dari informasi dari Disnaker seperti itu. Dari Kementerian Tenaga Kerja bilang akan ada PP lanjutan menindaklanjuti dari di Perpu ini yang berubah gitu. Jadi kita tunggu saja yang dimaksud dengan variabel indeksnya itu, variabel ketiga itu indeksnya itu apa aja gitu. Ya tunggu aja. Kalau memang selama ini belum ada, ya tunggu aja. Toh juga nanti kan masih akhir tahun di November kan. Itu akan keluar. Jadi masih ada waktu panjang untuk kita tunggu apakah itu ada berubah atau tidak sih. Cuman yang pasti yang perusahaan harus paham, kalau sebelumnya ini ada dua variabel, artinya pertumbuhan ekonomi sama inflasi, berarti besok ada tiga. Artinya apa? Upahnya itu akan lebih naik lagi karena ada tiga variabel yang lainnya ini kita belum tahu. Dan pemerintah nggak ikut campur soal besaran angkanya, tapi lebih kepada ini indeksnya nih mau apa yang dimaksud dengan indeks tadi. Itu yang belum, saya juga nggak tahu sih. Belum ada info lebih lanjut terkait hal tersebut. Itu pasti masih ditunggu-tunggu ya, karena nanti harus ada kalkulasi baru lagi ya Pak ya untuk menaikkan gaji setiap tahunnya juga mungkin. Berarti gimana kalau orang ekonomi kan Y kan X tambah Ada faktor yang sangat dinamis gitu ya Pak. sama dengan Y gitu. Iya. Maaf Nah, oke, banget mungkin lagi aku sedikit tanya sedikit dari Mbak Tari sama Mbak Tari ini terkait tadi kan juga ada yang mention soal BPJS, soal mention beberapa benefit yang didapat karyawan gitu. Kalau dari Mbak Tari mungkin perspektifnya sedikit, Pak Ro mungkin juga boleh tambahin. Sebenarnya dari segi perspektif HR untuk memahami benefit-benefit yang didapat karyawan, tuh kadang kan kita sebenarnya gimana sih dari HR tuh harus menyampaikan hal tersebut? Apakah cukup dengan tertulis kontrak harusnya karyawan paham, atau sebenarnya ada usaha-usaha lain yang dilakukan sama HR untuk membuat proses ini tuh
cukup clear gitu ya buat karyawan terkait untung dan ruginya mereka gitu bergabung di satu perusahaan kayak gitu. Mbak Tari mungkin bisa jawab mungkin apa yang selama ini dilakukan di perusahaan atau menurut pengalaman Mbak Tari, atau Pak Roh juga bisa tambahin, mungkin bisa menyertakan tips-tips gitu. Karena yang saya tahu juga sebagai pekerja juga ya, mungkin banyak karyawan gitu yang mungkin kurang aware gitu ya sama benefit apa, tiba-tiba tanda tangan kontrak aja nanti ada poin-poin yang mungkin sebenarnya kita nggak nyangka-nyangka itu jadi cukup merugikan buat kita, bingung juga protesnya gimana karena udah tanda tangan gitu ya Pak. Nah, Mbak Tari mungkin bisa. Biasanya sih kalau misalkan yang udah-udah itu ada di beberapa company, kayak company aku yang lama itu biasanya kita tuh kontrak itu ada kita kasih itu 1 minggu sebelum dia join. Tujuannya untuk apa? Untuk dibaca dulu. Jadi ketika nanti dia on board, dia tanda tangan, itu pasti akan kita tanya, ada pertanyaan nggak dari kontrak yang udah kita berikan, kayak gitu. Cuma ada juga beberapa company yang baru dikasih itu ketika hari H kan. Nah itu karena aku pernah ngalamin dua-duanya, itu berasa banget sih. Berasa perbedaan adalah jadi employee itu lebih aware lagi nih per poinnya dia, karena dia baca dulu dan ditelaah satu-satu gitu. Nah mungkin itu bisa dipakai juga mungkin buat teman-teman praktisi yang lain kalau misalnya memungkinkan untuk kontraknya diberikan kayak setidaknya kayak 3 hari sebelumnya untuk dibaca dulu, atau kalau enggak setidaknya ada waktu untuk ketika tantangan kontrak itu dijelaskan per poinnya. Atau kalau misalkan di tim komben aku itu selain di kontraknya tertulis, mereka tuh ada satu kertas lagi yang isinya adalah benefit-benefit yang karyawan itu benar-benar harus tahu. Yang terkadang suka miss, kayak mungkin BPJS, terus misalkan pajak dan hal-hal yang itu penting tapi sering banget miss gitu. Karena kadang-kadang orang bacanya tuh adalah sesuai nggak nih numbersnya. Terus abis itu, bener kan Pak, kalau Bapak udah ketawa nih, biasanya nih banyak nih. Nanti kalau tiba-tiba sakit, baru, Pak kok gini, kok nggak, saya baca sekirain mau resign cuma 1 month notice, ternyata company 2 month notice, itu sering banget terjadi. Nah, jadi poin-poin yang penting itu adalah dilampirkan di situ. Gitu. Dan kita make sure lagi udah sesuai atau belum. Gitu. Menarik. Kalau Pak Roh mungkin ada tambahan nih Pak Roh, senyum nih Pak Roh nih. Lebih berpengalaman kayaknya Pak Roh. Jadi sebetulnya kebanyakan kita kan kalau kontrak itu bukan cuma kontrak ya, artinya yang kerja itu cuma lihat LOI aja ya. LOI udah oke nih, angkanya bagus, oke, tanda-tanda udah oke gitu. Join baru kasih tahu kontraknya, ternyata banyak term condition atau apa gitu. Jadi yang mengikat itu adalah kerja itu sempat mengikat. Kalau yang LOI kan tuh enggak, cuma sekedar summary aja, summary dari apa yang kita dapat sama tugas atau tanggung jawab apa yang kita berikan dan kita bebankan ke kita gitu. Jadi kalau untuk perjanjian baru ya harus dibaca, harus diberikan sebelum orang itu masuk, atau minimal saat dia mau masuk. Kalau dia nggak jadi kan dia juga nggak jadi gitu, dengan tahu belakangan. Soal BPJS tadi, regulasi aturan itu sebetulnya paling bagus itu diberikan training. Jadi BPJS itu tenaga kerjaan, kesehatan, semua itu adalah training yang sifatnya refreshment. Jadi training yang sifatnya harus diulang tuh tiap tahun dibikin. Kalau mungkin HR-nya nggak kurang kompetensi, misalnya kurang paham atau apa, ya belajar. Ya ikut training gitu lah. Tapi kalau memangnya enggak, kepaksa banget, bisa ke account officer-nya di BPJS kan juga mereka mau kok. Mereka kalau zaman dulu, zamannya belum pandemi, mereka hadir juga untuk memberikan training di perusahaan. Mereka juga ada juga bagian dari mereka yang melakukan sosialisasi itu juga ada. Atau dibuatkan lintas seminar online buat perusahaan kita yang ikut semua, juga mereka bisa kok ngelakuin itu. Tapi harus dari inisiasi dari HR-nya ini sendiri, harus punya inisiasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bikin semuanya paham. Kalau nggak diinisiasi ya semuanya akhirnya jadi nggak tahu. Setuju banget nih Pak Roh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Agis Mujibi. Selamat malam Pak, salam kenal. Saya mau bertanya terkait PKWT. Misalkan jika ada PKWT yang kontrak 1 tahun, yang bersangkutan di PHK karena indisipliner. Dia masih memiliki sisa kontrak katakanlah 6 bulan lagi. Apakah perusahaan harus membayar sisa kontraknya Pak? Atau perusahaan hanya membayar uang kompensasi berakhir kontraknya saja?
Tergantung. Kontrak itu adalah masing-masing kontrak, masing-masing perjanjian kan punya klausul, punya poin-poin yang tercantum di sana. Dan sebaik-baiknya perjanjian adalah perjanjian yang jelas mengatur perihal itu gitu. Biasanya kalau kontrak jelas tuh kalau dia suruh balikin kontrak ada di situ. Dia harus mengembalikan sekian 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 atau sekian 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 itu diatur di situ. Kalau dia PHK misalnya nggak dapat uang misalnya juga diatur misalnya. Kalau dia itu kalau dua ya acuannya ya kalau ini ya. Satu adalah perjanjian kerja yang ditandatangani itu, kedua adalah peraturan perusahaan di situ. Lihat di dua itu. Dari dua hal itu adalah jadi acuan. Karena ini tidak diatur sama sama Perpu ini yang ngatur sampai ke sini gitu loh. Undang-undang ngatur sampai ke sini, tapi ini diatur sama peraturan perusahaan sama perjanjian kerjanya, PKWT-nya. Dibaca di situ ada klausul soal itu tidak dan mengikuti yang ada di situ. Gitu. Oke. Ini juga ada pertanyaan mungkin singkat nih Pak dari Amanda Tabrani. Ada perubahan nggak ya Pak untuk pekerjaan PKWT di Perpu ini? PKWT ya tidak ada perubahan sih. PKWT PKWT tidak termasuk yang dirubah di Perpu ini. PKWT masih tetap pakai PP nomor 35. Soal perjanjian kerja semua ada di situ, tetap pakai yang itu. Tidak ada perubahan. Terus kalau nanya berubah nggak sih PKWT sekarang? Berarti apa saja berubah nggak sih dibanding nomor 13 sama Undang-Undang Cipta Kerja? Yang beda paling mencolok adalah kalau dulu itu ada perjanjian apa namanya PKWT, lalu ada pembaharuan, lalu ada break, lalu ada PKWT, lalu perpanjangan, lalu pembaharuan lalu 30 hari break, lalu pembaharuan kontrak yang maksimal bisa 5 tahun. Kalau yang pertama 2, lalu perpanjangan setahun, break 30 hari, lalu pembaharuan adalah bisa seperti kontrak yang pertama. Jadi total bisa 5 tahun. Sekarang udah nggak ada tuh gitu. Yang sekarang itu adalah maksimal dibuat 5 tahun. Terserah mau sebulan-sebulan jadi sampai 5 tahun atau 3 tahun, setahun-setahun atau setahun-tahun, 6 bulan atau cuma seminggu silakan. Sekarang tidak ada batasan soal masa berlaku dari perjanjian kerja waktu tertentu. Sekarang nggak ada, cuman diatur sebagai maksimal 5 tahun. Itu aja sih yang berubah. Tapi itu seperti halnya di Cipta Kerja kemarin. Masih di Perpu ini nggak berubah. Oke. Jadi lebih ke periodenya ya Pak ya. Jadi Ya, maksimalnya 5 tahun tapi nggak bisa 5 lebih tahun. dari 5 tahun gitu ya. Ya. Oke. Oke. Nah sebenarnya kan ini seperti yang tadi udah di-mention juga ya. Ini banyak kasus PHK juga nih ya Pak yang sering terjadi sekarang. Bukan sering, lagi marak terjadi lebih tepatnya ya. Nah ini kalau dari segi Perpu yang baru ini Pak atau mungkin kebijakan yang sebelumnya yang terjadi itu sebenarnya apa yang perlu dipahami dari apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh praktisi HR nih Pak di perusahaan ketika mereka melakukan PHK, idealnya tuh harusnya seperti apa, kemudian dari karyawan tuh harusnya punya hak-hak apa aja nih Pak. Nah mungkin ini hal-hal sederhana ya yang perlu juga diketahui mengingat banyak kasus-kasus viral ya Pak ya kalau kita sebut sekarang nih yang korban-korban PHK ini banyak yang ngespil kalau bisa dibilang ya terkait apa yang dilakukan sama perusahaannya gitu terkait proses PHK ini. Ada yang menganggap bahwa kenapa di informasinya 5 menit sebelumnya lagi town hall tiba-tiba di-cut gitu ya Pak ya. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Ini yang berkaitan sama Perpu yang sudah ada ataupun yang mulai diperbarui terkait PHK. Oke, terkait PHK masih nggak ada sih di Perpu ini nggak ada perubahan, masih pakai PP nomor 35 tahun 2021 ya. Perjanjian kerjanya itu masih pakai yang lama. Tapi yang perlu dipahamin sekarang itu adalah sebenarnya cuma di startup aja sih yang terjadi seperti itu gitu. Karena saking apa namanya saking agile-nya gitu. Jadi aturan semua sosok agile, padahal nggak bisa gitu. Harusnya 2 minggu orang itu harus notifikasi bahwasanya dia katakan kontrak habis mungkin nggak perlu yang PHK karena kontrak habis itu satu-satunya hal yang tidak perlu notifikasi
Kenapa? Karena habisnya PKWT, habisnya kontrak itu jelas saat kita tanda tangan, habis tanggal berapa, itu nggak perlu notifikasi. Tapi kalau mau memperpanjang, itu baru ada notifikasi. 2 minggu sebelum diperpanjang, saya tulis kontraknya diperpanjang. Nah, itu banyak orang yang nggak paham. Itu kalau PKWT. Tapi kalau karyawan tetap tanpa janjian kerja, itu nggak, eh, kalau bukan tanggal berakhirnya, lagi di town hall, gaya-gayaan town hall, oke, goodbye hari ini, bye bye, we are closed, bye everyone. Ya, bikin employer branding semua biar happy. Ya gitu juga kali. Itu itu nggak boleh sebetulnya. Itu melanggar aturan. Harusnya orang dinotifikasi 2 minggu sebelumnya biar dia bersiap-siap. Kecuali tadi kalau PKWT-nya habis tanggal, itu kan nggak mungkin juga kalau misalnya ada ratusan atau ribuan orang habis kontraknya saat bersamaan, itu kan kemungkinan kecil sih ya itu terjadi. Jadi itu kesalahan dari HR-nya itu sendiri. Ya, menarik ya. Kalau dari Mbak Tari nih gimana nih sebagai pelaku startup juga ya Mbak Tari? Kira-kira dari perspektif kita tanya nih Pak nih HR startup ya Pak. Kita coba tanya perspektif dari Oke. Mbak Tari terkait fenomena ini ya, juga kebijakan-kebijakan yang sebenarnya harus relay sama proses PHK tadi kayak gitu. Oke. Kalau misalkan yang nggak bisa dipungkiri, mungkin beberapa teman-teman juga sempat dengar di LinkedIn juga kan sempat ada layoff juga gitu. Nah kalau dari kita tuh apa namanya, biasanya tuh kita pasti akan komunikasikan dulu kan ke atasannya nih. Oke, kita harus sudah layoff dengan A, B, C, D, E, F, mana nih yang masih bisa kita selamatkan. Kalau nggak ada, biasanya ya udah kita akan ngomong dulu sama orangnya sampai kita akan membayarkan hak dia sampai setidaknya akhir bulan itulah gitu. Karena kenapa kalau kita ngomongin manusiawi itu udah nggak manusiawi banget ya kalau misalkan kayak hari H langsung apa namanya langsung kita cut gitu, pasti kan ada part at least dia tahu dulu lah gitu, dan dia tuh nggak kebingungan juga walaupun ada beberapa salah satu teman-teman aku yang kena layoff juga ya sedih gitu, tapi ketika ngelihat severance-nya wow jadi nggak sedih lagi gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Cuma kalau misalkan dari apa namanya kita sendiri biasanya pasti kita akan infokan dulu gitu ke apa namanya leadersnya, terus kita akan menginformasikan juga ke anaknya terkait itu, dan dia tuh masih akan kita tanggung sampai kapan gitu. Jadi ya dibilang sedih pasti sedih ya, Vi pasti kan masih sih enggak gitu, cuma ya memang belajar dari situ gitu. Mereka masuk baik-baik, sebisa mungkin kita treat mereka juga baik-baik. Ya, setuju. Semoga teman-teman pada dengerin ya. Ini yang startup-startup nih di bold sama Pak Aro ya. Jadi ini ada Makasih Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak Roh terkait UMK nih Pak ya. Jadi di UMK 2023 di daerah saya 5,176.179. Sementara tahun 2002 kami menggunakan UMSK. Upahnya 5.461.000. Kemudian UMSK saat ini sudah dihapus tahun ini di tempat saya. Untuk upah operator baru kami menggunakan UMK 2023 tersebut. Tetapi ada pertentangan dari serikat terkait hal itu sampai saat ini kami sedang melaksanakan bipartit. Pertanyaannya, apakah perusahaan benar menggunakan UMK 2023, Pak? Gini ya, ini biar paham dulu ya. Mungkin banyak juga yang belum tahu. Jadi upah itu ada 3 namanya. Satu UMP, upah minimum di provinsi. Lalu satu lagi namanya UMK, upah minimum kota. Satu ada namanya apa nama UMSP ya. Sekarang namanya apa namanya? Upah sektoral lah namanya. Sektoral itu adalah biasanya dia ada tentukan tuh wilayah. Misalnya gini, gubernur akan bilang misalnya Bekasi misalnya. Bekasi itu paling banyak Bekasi karena banyak gini. Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawannya lebih dari 40 jam kerja 1 minggu, kan undang-undang kan 40 jam kerja seminggu ya. Tadi 61, 6 hari masuk. Kalau 7 jam kerja, 6 hari, minggunya libur. Kalau dia sehari Senin sampai Jumat, dia 8 jam kerja, 1 jam istirahat, 40 jam juga kan, 1 minggu libur. Tapi di industri tertentu kayak misalnya di pabrik misalnya, atau seperti di hotel misalnya, itu ada namanya upah sektoral karena mereka bekerja
lebih dari 40 jam. Otomatis upahnya itu lebih tinggi dari upah bukan lagi UMP atau UMK. Kalau ada UMK sama UMP, pakainya UMK. Karena UMK lebih tinggi dari UMP. Tapi kalau ada di wilayah tertentu, yang dimana di situ banyak industri yang menggunakan pekerja yang lebih dari 40 jam, dia keluar tuh upah minimum sektoral kota atau sektoral provinsi, UMSP atau UMSK. Nah, di situ ikutin mana? Ya, ikutin yang sektoral tadi yang diikutin gitu. Nah, cuman kita tunggu aja deh balik lagi karena Perpu ini juga kan belum sempurna ya. Kita tunggu soal pengupahan apakah itu jadi ada perubahan mungkin ditambahkan lagi, dibalikin lagi atau apa, atau tetap dengan berjalan seperti yang sekarang. Gitu. Jadi kalau tanya gimana, harusnya ada ikutin. Tapi kalau memang itu tidak keluar sektoralnya, berarti nggak ada sektoralnya, berarti ngikutin UMP atau WMK gitu. Atau mungkin besok keluar Perpu, sorry, bukan Perpu, PP baru yang mengatur soal itu, ada lagi ya kita ikutin lagi aja, gitu aja. Kalau di kota mana dia ada upah sektoral atau tidak, ikutin aja. Di kota tersebut ada nggak upah sektoral? Kalau ada, industrinya itu berhubungan dengan jam kerja lebih dari 40 jam, dia ngikutin itu. Kalau tidak, ya tetap tidak ngikutin. Itu sih. Oke, Agak berarti baik rumit ya. Pak. Kita menyesuaikan tadi ya Pak. Ini kita masih Iya. di perpanjangan waktu nih Pak, tenang sedikit lagi. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih Pak terkait tadi kan udah di-mention sama Pak Ro, juga mungkin Mbak Tari juga udah bilang kalau misalnya ada perubahan ya kita compile informasinya dulu, kemudian kira-kira halaman mana yang bisa kita sosialisasikan nih Pak. Tapi kalau misalnya nih, taruhlah kita udah meng-compile informasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Misalnya tadi Pak Ro mention akan ada update lagi Perpu baru, akan ada detailnya lagi seperti apa, kemudian kita udah bisa sebagai HR kita udah bisa ngasih informasi bahwa ini nih yang perlu disosialisasiin sama karyawan. Kemudian Ya. ada banyak pertentangan nih Pak terkait poin-poin perubahan tersebut. Nah sebenarnya itu kalau dari Pak Ros sendiri atau mungkin Mbak Tari bisa kasih insight tips-tipsnya apa nih Pak? Mungkin tadi juga ada mention terkait serikat gitu ya. Beberapa perusahaan-perusahaan juga punya serikat. Nah itu gimana sih Pak kita cara sebagai HR untuk bisa mengkomunikasikan ulang kepada orang-orang yang mungkin kurang sepakat dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi gini, bicara soal sosialisasi ya. Kalau yang enak, bikinlah program untuk sosialisasi. Everything yang bagus-bagus itu, everyone will be happy gitu kan. Itu aturan juga kan. Tapi gini loh, intinya adalah kita bicara Perpu, bicara undang-undang, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ini adalah sesuatu yang memaksa dan mengikat. Balikin lagi ke situ gitu. Jadi ini bukan personal kan gitu. Jadi nggak usah baper juga gitu. Itu bukan personal gitu. Yang bikin kan presiden gitu, yang bikin undang-undang ini bikin DPR misalnya. Kan lu pilih dia kan jadi anggota DPR, dia yang kerja kan selalu gitu. Ya, gitu. Jadi ibaratnya kebalikan lagi ini satu yang memaksa dan mengikat. Satu dua itu. Kalau ditanya ya memaksa mengikat gitu aja. Jadi jangan dianggap keputusan kita pribadi. Ini keputusan yang beyond, di atas dari keputusan kita. Itu yang pertama. Kedua, kalau bagus pilih sosialisasinya. Kalau nggak bagus segala macam, undang segelintir aja orang yang penting untuk paham soal ini. Jadi nggak perlu semua hal juga. Jadi gini loh, yang repot tuh kalau kita harus debat, kita harus bicara sesuatu yang orang itu nggak ngerti konteksnya. Itu kan malah kemana-mana bikin bikin misinformasi atau mungkin kita lari daripada apa yang harus kita jelaskan. Apa itu nggak bagus. Sebetulnya kalau bicara keseluruhan ya, mostly yang kalau buat karyawan yang misalnya statusnya PKWT, Undang-Undang Cipta Kerja ini better dibandingkan Undang-Undang nomor 13 karena ada kompensasi di situ. Ada aturan-aturan yang lebih jelas soal itu. Tapi buat yang karyawan permanen, nah ini memang agak tanda kutip mungkin term and condition tergantung gimana situasi PHK-nya itu membuat nominal jumlahnya juga hilang. Sama kayak apa penggantian hak yang 15% itu kan tuh hilang kan sekarang kan. Yang masih cuman kayak uang cuti aja yang masih dibayarkan sama ongkos pulang pergi kalau dia ditempatkan di hire di kota satu tapi ditempatkan di kota lain itu ada ongkos pulang pergi itu aja yang diganti sama jumlah pesangon yang berubah tergantung term conditionnya gitu. Jadi polemik ini akan ada di perusahaan-perusahaan yang punya serikat pekerja. Kenapa? Hanya perusahaan yang menetapkan karyawan tetap yang punya serikat pekerja. Kalau perusahaannya karyawan PKWT atau mungkin yang lain itu nggak serikat pekerja. Jadi fine-fine aja sebetulnya. Jadi mostly secara keseluruhan sih sebetulnya kalau saya lihatnya peraturan ini lebih better.
semuanya dibandingkan dengan peraturan yang lama. Secara overall ya, cuman beberapa part memang lebih nggak ngenakin, tapi ya balik lagi ya, ini di luar dari kendali kita. Tinggal jalanin saja sih saya lihat sih. Oke, mungkin dari Mbak Tari bisa kasih perspektif terkait proses perubahan ini gimana sih kita bisa mensosialisasikan ke karyawan dengan adanya pertentangan tadi. Oke, kalau misalkan ngomongin perubahan apapun tuh pasti selalu ada pertentangan lah. Gak usah ngomongin kita ngomongin perubahan di kantor itu pasti ada tantangannya juga kan gitu. Nah betul, yang selalu kita lakukan adalah sosialisasi dulu gitu, tapi sosialisasinya bertahap biasanya yang kita lakukan. Jadi kita sosialisasi dulu untuk high levelnya, di mana kita melihat kira-kira dengan adanya kita mensosialisasikan ini tuh akan terjadi kayak gimana ya gitu. Kan ya sifatnya ini memaksa ya, kita nggak ada pilihan yes or no gitu. Tapi gimana caranya employee kita tuh mendapatkan informasi yang sama seperti yang HR lihat gitu. Dengan caranya adalah kita membuat sosialisasi, dan kebetulan di company aku itu BP-nya tuh selalu ada Ghost to Brands, refreshment setiap bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita selalu menyiapkan peraturan-peraturan yang sekiranya itu akan terjadi polemik ke depannya kalau misalnya karyawan nggak tahu. Gitu. Jadi mungkin rekan-rekan acara yang lain mungkin bisa tuh kalau misalkan ada perubahan apapun, baik itu perpu atau perubahan-perubahan yang lain, jangan takut buat bikin program lah kasarnya, karena better kita bikin program untuk sosialisasi ke depannya gitu. Walaupun yang tadi Pak Ro bilang ya, kalau misalkan perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya lebih adem sendirilah, lebih tenang lah. Yang susah kan kalau misalnya ada serikat pekerjanya nih. Gitu. Kebetulan aku belum pernah merasakan bekerja di perusahaan yang ada serikat pekerja. Mungkin Pak Ro yang udah berkecimpung nih lebih tahu nih gimana cara nanggapin ini. Ya. Pak Ro mungkin mau nambah-nambahin lagi nih Pak Ro? Oke, dikasih tipsnya. Mungkin yang hadir hari ini punya serikat pekerja, punya apa segala macam. Gunakanlah diplomasi perut untuk hal-hal sulit. Paham nggak diplomasi perut? Kita tebak-tebakan nih teman-teman. Diplomasi perut untuk hal yang sulit. Diplomasi perut itu adalah ajak makan orang-orang yang mau diambil keputusannya. Sepertinya 1, 2, 3, 4. Bro makan yuk, ketemu sama gue, makan, ngopi apa segala macam. Jelasin nih A, B, C, D. Orang yang kenyang nggak galak biasanya. Ya, tahu buaya, tahu ular, ular itu kalau kenyang nggak gigit loh. Buaya juga sama. Ya, Pak. Dia ngantuk. Dia ngantuk sama gitu. Jadi saya ketemu apapun itu, duduk, makan, diskusi itu lebih everything itu going smooth gitu, lebih bisa diterima. Tapi tidak dengan satu ruangan formal berdiri ajak debat atau mungkin apa, karena berada di perspektif point of view yang berbeda masalahnya gitu. Jadi pintar-pintar kita menjadi penengah untuk semua pihak, karena HR kan bukan juga di kaki perusahaan juga, sebetulnya satu kaki kita kan di karyawan juga. Ya, kita jadi penengah yang baik lah dalam hal ini. Jadi kalau sulit coba deh diplomasi perut. Oke, ini tipsnya menarik ya buat mungkin para perusahaan yang ada serikatnya nih. Udah nggak berasa nih ya, udah jam 8:11. Tadi kita mungkin mulainya agak cukup telat, tapi sekarang udah mulai berakhir nih teman-teman. Terima kasih banyak buat Pak Roh atas ilmu-ilmu dan tips-tips tadi ya. Diplomasi perut ini kita bisa jadi tagline nih Pak. Kalau ada meme itu lucu banget tuh Pak ya. Bisa coba buatin. Juga buat Mbak Tari, terima kasih banyak untuk memberikan perspektif juga dari apa yang hari ini kita bahas. Ingetin juga nih buat para rekan-rekan, jangan lupa bahwa Pak Ro akan membahas poin-poin yang lebih detail lagi di acara obrolan HR pada hari Jumat 17 Februari 2023 mengenai perubahan kebijakan Perpu Cipta Kerja. Nah, yang mau mungkin hari ini ketinggalan atau mungkin mau nanya lebih detail lagi, Pak Ro akan bahas di tanggal 17 Februari yang nanti akan dimoderatori oleh Mbak Mentari gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ro dan Mbak Tari.